Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Katakan, siapa yang ingin menghukumku? Lisiu, pria tua ini adalah kakekmu. Kau terlalu lancang. Cepat, singkirkan keras kepalamu itu. Bukankah kau ingin mengeluarkanku dari keluarga Li? Dan kau berani memanggil dirimu kakek di hadapanku? Lancang! Tiba-tiba seseorang berteriak, kau sangat lancang kepada leluhur. Bagaimana caramu melihat kami para leluhur, ha? Cepat berlututlah dan akui kesalahanmu. Hah? Lalu Xie memunculkan sebuah naga untuk menyerangnya, dan orang itu langsung kepalanya hilang. Oh ya, ini Xie atau Lisiu itu orang yang sama. Kalau panggilan sama suaminya Xie, kalau panggilan sama keluarganya itu Lisiu. Tapi si Mimin dari dulu manggilnya Xie sih. Jadi ya Xie aja ya. Dalam hati kakeknya, astaga, dia berada di level keempat alam Divine Fire. Gak ada jalan melawan balik. Seberapa kuatnya Empress di aula utama menindas Empress dan melakukan kejahatan. Kejahatannya harus dihukum. Siapa yang menginginkanku turun tahta? Sini. Gak ada. Kalau begitu, cepat keluar dari aula ini. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Mendengar itu, semuanya terdiam. Kesempatan ini telah diberikan untukmu. Mereka yang menetap, maka semuanya bunuh. Siap mematuhi perintah. Lisiu sialan, kau berani mengatakannya, ha? Kau ingin menekan dan membunuh kita semua. Meskipun kau adalah reinkarnasi immortal di surga, jangan harap bisa melakukannya. Seseorang berkata, jika bukan karena permintaan dinasti Tianlong yang menginginkanmu menjadi wanita pangeran ketiga, tetua ke-14 alam Divine Fire di sini, dia pasti sudah membunuhmu sejak lama. Kau masih aja nggak sadar diri. Hah? Ternyata kalian sudah diam-diam menjualku. Bagus, aku jadi nggak perlu menahan diri lagi. Sekarang aku harus melakukannya. Kau pikir siapa dirimu? Kau sendirian ingin melawan kami semua. Semuanya, dengar. Tangkap hidup-hidup pengkhianatnya. Tangkap hidup-hidup. Yang mulia, saya bersedia mati untuk Anda. Mundurlah. Sekarang kita melihat di dalam aula utama kelompok pengkhianat ini. Aku sendirian bisa menangani mereka. Lisiu, pria tua ini ingin melihat apa yang bisa dilakukan pengkhianat kecil sepertimu. Beraninya kau mencoba membunuh kita? Kekuatan ilahi Tianfeng Chenren kuat, sangat perkasa. Tianfeng, apa kau hanya mampu menginjak tanah? Kelihatannya kau hanya bisa bermain akrobat. Hah? Sombong. Pria tua ini akan melumpuhkanmu dan menyegel nafasmu. Mari kita lihat betapa gilanya dirimu. Ayo. Kakeknya menyerang ke arah Xie. Trik murahan. Kau masih berani mengeluarkannya? Segel. Bagaimana mungkin? Bukankah ini skill untuk alam Divine Tribulation? Apa kau ingin melihat kekuatan generasi muda yang melampaui kalian, para generasi sebelumnya? Kau bisa menyaksikannya bersamaan dengan kematianmu. Lalu Xie memunculkan naga yang sangat besar. Tunggu. Aku mengakuimu sebagai masterku. Gak perlu. Xie langsung melancarkan serangannya. Tidak. Dan akhirnya dia pun langsung mati harusnya. Melihat itu, semuanya kaget. Manusia gak tahu diri yang hanya ingin mati. Tolong yang mulia. Tolong, kami semua dipaksa oleh Tianfeng. Tolong maafkan kami. Kalian gak mengikuti Tianfeng dan bertahan sampai akhir. Kenapa kalian gak menjadi anjing setia dan mati bersama? Yang mulia,
Yang mulia terhormat, kami dipaksa untuk melakukannya. Yang mulia, memahami situasi saat ini adalah seorang pahlawan. Benar-benar. Sekumpulan orang bodoh. Sayang sekali, semua ada harganya. Karena kalian sudah melanggarku, kalian harus membayar itu. Yang mulia, maafkan kami. Kami salah. Lari. Tidak, aku adalah Empress dinasti Shen Feng. Setelah perkataanku diucapkan, ini harus segera dilaksanakan. Yang menentangnya akan dibunuh. Teknik naga surgawi kekaisaran, 5 naga. Dan akhirnya mereka semua pun dibunuh. Yang mulia terhebat. Hidup yang mulia. Tian Hou, Tian Yu, dengarkan perintahku. Kami siap. Perbaiki pasukannya dan mulai formasi kejutan. Bersiaplah untuk menghadapi pasukan Dragon Warrior. Kami mengerti, amankan semua yang ada di dalam terlebih dahulu. Aku akan pergi ke kuil kuno untuk membereskan para sampah tua itu. Dalam hati si He, tanpa Feng Yu Shanren, beraninya mereka melakukan kesalahan seperti itu. Kalian yang tidak memandangku, jadi jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Si He pun sampai. Beberapa penjaga menahannya. Berhenti, ini adalah kuil kuno kerajaan. Gak boleh ada yang lewat. Berisik. Tanpa ragu-ragu, si He langsung membunuh mereka berdua. Lalu seseorang keluar. Berani sekali. Siapa yang berani menerobos kuil kuno Shen Feng? Orang tua yang di kanan berkata, kau berani membunuh seseorang di kuil kuno kerajaan. Mari lihat. Li Xiyu, apa yang kau lakukan di sini? Saudara Huang, wanita ini gak kelihatan baik. Berhati-hatilah. Berhenti membunuh orang di depan kuil kuno kerajaan. Apa gunanya melakukan perbuatan keji seperti ini? Sekarang adalah waktunya untuk kalian berubah menjadi debu. Pak Tua, saatnya mengunjungi makam kalian. Omong kosong. Aku akan mengalahkanmu. Dasar pemberontak. Kau terlalu ceroboh, Li Xiyu. Kau sangat percaya diri dan kau pikir aku akan mengalahkanmu seorang diri, Penggabungan 5 cincin petir pembunuh. Matilah, dasar orang sombong. Melakukan serangan diam-diam. Dasar rendahan. Selamat tinggal. Pergilah ke makam kalian masing-masing. Li Xiyu memunculkan naganya. Berhenti! Berhenti! Dengan sekali serang, Li Xiyu atau si He langsung menghancurkannya. Benar-benar kejam. Semua leluhur di kuil kuno kau bunuh tanpa ampun. Apa kau merasa gak nyaman setelah melihatnya? Kita melihat seseorang menghampirinya. Dia berkata, mulutmu tajam juga. Berkat mereka, aku bisa mengetahui alammu, menerobos ke alam Divine Tribulation hanya dalam 2 tahun. Aku kagum dengan bakatmu. Tapi kau gak berpikir kalau kau bisa mengalahkanku, kan? Li Xiyu, kau satu-satunya yang tersisa. Apa yang harus kutakuti darimu, Pak Tua? Kalau begitu, gak ada pilihan lain. Aku juga merasa sedih karena harus membunuh junior berbakat sepertimu. Tapi demi jiwa kematian para leluhur di kuil kuno, kau harus mati. Li Xiyu, jangan panggil aku Li Xiyu karena aku memutuskan untuk menghancurkanmu. Li Xiyu sudah menjadi bagian dari masa lalu. Sekarang hanya ada Empress dinasti Shen Feng. Li Xihe, bagus. Aku akan segera menyingkirkanmu. Dia pun mulai menyiapkan skillnya untuk menyerang si He. Dalam hati si He, apakah ini teknik uniknya yang bisa mempengaruhi seni Phoenix? Tapi hanya itu. Tangan menjadi awan, tangan menjadi hujan. Kekuatan agung, naga surgawi. Dengarkan perintahku. Bunuh Phoenix itu. Dengan sekali serangan, Li Xihe berhasil membunuhnya. Gak mungkin, kau baru aja memasuki alam Divine Tribulation. Bagaimana bisa caramu mengalahkan gerakan terkuat Pak Tua ini? Dan serangannya berhasil mengenainya. Pak Tua gak bisa menerimanya. Pergilah ke neraka dengan keraguanmu. Tiba-tiba Li Xihe muntah. Ada apa denganku? Dalam hati si He, meridiannya terbuka, nafas dalam lancar. Kenapa aku muntah? Apakah aku terkena racun? Aku nggak bisa memikirkan masalah itu. Kita harus segera memenangkan pertarungan ini dengan kondisiku masih sehat. Sekarang kita pergi ke barak Dragon Army. Kita melihat ada si pangeran ketiga Tianlong. Paman ketiga sekarang udah lewat siang hari. Kenapa dinasti Shen Feng nggak segera mengirimkan wanita bau Li Xiyu itu? Pangeran ini nggak sabar mempermalukan wanita sialan itu. Paman ketiga berkata, pangeran ketiga, jangan lupa kalau kau adalah seorang pangeran. Maaf, paman ketiga, udah lewat dari jamnya. Saudara Feng Li mungkin gak akan memenuhi janjinya. Paman ketiga, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pamannya berkata, Jenderal Long berikan perintah untuk menyerang. Pasukan Jenderal Dragon mematuhi perintah. Bereskan campnya, kuasai kota Fengqing. Kecuali Empress Li Xiyu, gak ada yang akan meninggalkan kota. Biarkan dunia melihat kekuatan pasukan Dragon kita. Si pangeran berkata, paman ketiga, aku ingin bergabung ke dalam pertarungan pasukan ini. Boleh kan? Pamannya menjawab, pergilah, jangan sampai pakaianmu kotor. Terima kasih, paman ketiga. Berapa usianya bocah ini? Ini pertama kalinya aku melihat senyuman polos di wajahnya. Dalam hati si pangeran, aku gak sabar melecehkan wanita itu di tempat. Tunggu aku, Li Xiyu, kita akan segera bertemu. Mereka pun sampai. Berhenti, si pangeran bertanya. Kenapa berhenti? Kenapa kita nggak segera menyerangnya? Si jenderal menjawab, pangeran ketiga, di sini nggak ada satupun pelindung kota. Nggak ada satupun? Apa yang terjadi? Sepertinya pelindung Shen Feng sudah mengetahui kekuatan pasukan Dragonku.
menyingkirkanku dan memutuskan untuk kabur. Dalam hati si jenderal, ada yang salah. Entah kenapa, aku merasa ada yang salah. Pangeran ketiga gak boleh terlibat bahaya di sini. Mengecewakan. Aku pikir mereka akan sedikit memuaskan hasrat membunuhku. Ternyata enggak. Maju sekarang. Tapi jenderal menahannya. Pangeran ketiga, tunggu. Jangan menghancurkan kesenangan pangeran ketiga. Long Chantian. Baik, pangeran ketiga. Ketiga pasukan mematuhi perintah. Cepat, bunuh seluruh penduduk kota. Bahkan seluruh warganya takut melawan pasukan dragon. Mereka semua udah lari. Cepat, pergi ke istana. Tangkap Emperor Shen Feng. Hadiah pangeran ini adalah putri itu. Baik, Li Xiu. Kali ini aku akan menunjukkan kehebatan pangeran ketiga ini. Si jenderal berkata, yang mulia pangeran ketiga, gak ada siapapun di kota. Berhati-hati dengan jebakan. Si pangeran berkata, ada paman ketiga yang bertugas di sini. Semua yang dia lakukan tidak akan ada gunanya. Lalu tiba-tiba ada muncul cahaya yang sangat terang. Kita melihat sebuah formasi. Itu formasi. Kenapa panik? Apa yang dimiliki dinasti Shen Feng? Gak ada yang perlu ditakutkan dengan formasi kecil. Cepat, hancurkan formasinya. Mereka semua mencoba menghancurkan formasinya. Baik, 6 alam Divine Fire beraksi dan menghancurkan formasinya dengan mudah. Itu kita melihat ke-6 orang Divine Fire itu langsung dibunuh, tertusuk oleh formasi itu. Dan mereka semua langsung tewas. Kenapa dinasti Shen Feng mempunyai formasi sekuat itu? Kekuatannya bahkan menandingi formasi penjaga agung dinasti Tianlong. Lalu formasi itu langsung membunuh semua penjaganya. Alam Divine Fire, dengarkan perintahku. Akhiri formasinya. Kita melihat mereka semua mencoba menghancurkan formasi itu. Tapi ternyata formasinya nggak rusak. Kenapa bisa sekuat itu? Aotian, Jenderal Long, kumpulkan kekuatan kalian. Kalian harus bekerja sama. Jika tidak, kalian semua akan mati. Baik senior, baik paman. Pasukan dragon, kita akan bersama-sama menghancurkan formasi ini. Hancurkan! Si paman mengeluarkan sesuatu yang berwarna ungu. Terobos! Seperti semacam artefak itulah. Lalu dia menggunakan itu untuk menyerang formasinya. Hancurkan formasinya! Cepat! Gimana? Mundur! Kita melihat ada bagian formasi yang retak dan muncul serangan lagi untuk membuka lubang dari formasi itu. Cepat! Keluar! Cepat! Lubangnya akan tertutup. Mereka terbang untuk kabur dari formasi itu. Sedangkan para prajuritnya, Jenderal, tolong aku! Bantu kami! Sialan, aku ditipu oleh wanita brengsek itu. Kalau kita tidak membalas dendam, aku, Long Aotian, bersumpah tidak akan menjadi manusia lagi. Pamannya berkata, tempat ini gak cocok untukmu berdiam diri lebih lama. Cepat ikuti aku dan pergi dari sini. Mereka pun langsung kabur. Tiba-tiba kita melihat ada formasi lagi yang menghadang mereka. Ada rantai mulai muncul. Ini pamannya berkata, jangan panik, kumpulkan kekuatan kalian. Kita akan menerobosnya lagi. Kita melihat banyak sekali rantai yang mulai menahan mereka bertiga agar tidak kabur. Mereka mencoba menyerangnya, tapi formasinya nggak hancur. Bagaimana bisa? Tiba-tiba seseorang berkata, kalian baru aja datang ke kota Fengqing. Kenapa terburu-buru pergi? Ternyata itu adalah si He. Hey, lama gak berjumpa, pangeran ketiga. Itu Shen Feng, Emperor Shen Feng. Dia orangnya. Kalian berani menyinggung dinasti Shen Feng. Aku sendiri yang akan mengakhiri jalan kalian. Li Xiu, Emperor Shen Feng, beraninya kau mencoba membunuh kami. Ini sama aja dengan deklarasi perang pada dinasti Tianlong. Apa kau sudah memikirkan konsekuensinya? Dinasti Tianlong. Aku juga akan menghancurkan mereka sebagaimana aku menghancurkan kalian, Emperor Shen Feng. Apa kau lupa jika aku ada di sini? Kau nggak layak untuk mengancam kami. Level kedua, alam Divine Tribulation. Jika aku tidak mendapatkan kesempatan, aku pasti udah takut dengan kalian. Tapi sekarang, Divine Tribulation. Hey, siapa sebenarnya Emperor Shen Feng itu? Di usianya yang masih muda, dia sudah menerobos ke alam Divine Tribulation. Dalam hati Lin Tian, bagus. Dia nggak mengecewakan dewa ini. Emperor Shen Feng, kerja bagus. Kalau kau memberikan lebih banyak waktu untuk aku dan istriku, kau layak untuk lebih lama duduk di tahtamu. Kita melihat si Lin Tian membuat boneka istrinya. Dalam hati Lin Tian, sejak pertarungan antara dewa ini dan Empress 10.000 tahun yang lalu, jika aku tidak membawa bola Tao Supreme di tangannya, mungkin aku akan kesulitan menangani wanita aneh nomor 1 di 3 alam itu. Bahkan pertarungannya hampir menghancurkan dunia immortal dan Tao. Gimana ya penampilannya? Gini. Apa bukannya gini ya? Enggak. Salah. Sejak aku menemui istriku, aku menjadi buta pada wanita lain. Aku bahkan gak bisa mengingat penampilan musuhku. Kita melihat si He masih mengurung mereka. Emperor Shen Feng, meskipun kau baru aja menerobos ke alam Divine Tribulation, jangan pikir kau setara denganku. Patua ini berada di level kedua Divine Tribulation. Aku tetap bisa menekanmu. Segel Dewa Iblis, majulah, hancurkan. Kita melihat si paman menyiapkan sebuah skill yang besar untuk menyerang formasinya. Tapi formasinya sangat kuat dan formasi si He berhasil menahannya. Loh, kekuatanku menghilang. Paman ketiga, kekuatanku berkurang. Emperor Shen Feng,
Apa itu kau yang melakukannya? Kau pikir ini hanyalah lingkaran sihir yang menangkap immortal? Ini adalah lingkaran sihir yang membantuku menerobos di medan perang. Membunuh kalian adalah pekerjaan mudah. Lihat aku menerobos 2 alam hanya dengan 1 nafas. Si paman terus menyerang formasinya. Di medan perang, kau memasang formasi penerobosan. Kau gila. Tapi si He berhasil menyerang tangan dari si paman ketiga. Kita melihat Empress Shen Feng menyiapkan skill yang sangat besar. Hah? Ini skill yang dipanggil oleh si He mengambil sebuah pedang, dan menggunakan pedang itu dia menyerang skill dari paman ketiga, dan skillnya berhasil terpotong dan terbelah 2. Kau, paman ketiga, tidak. Tidak. Akhirnya si paman pun mati. Tidak. Pangeran ketiga seperti terserap dan muncul aura yang sangat ganas. Ho Tianhu berkata, ada apa dengan nafas ini? Nafas ini mengerikan. Ini seperti seluruh jiwanya terguncang. Dalam hati si jenderal ini buruk. Pangeran ketiga telah melepaskan kekuatan gelap di tubuhnya sebelum dia menguasai iblis dalamnya. Tapi gak ada yang bisa kita lakukan. Empress Shen Feng gak akan melepaskan kita. Meskipun pelepasan segel pangeran ketiga sangat berbahaya, setidaknya masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam hati si He, kekuatan apa ini? Dewa kegelapan. Kenapa kekuatannya muncul di dunia mortal? Terdapat 36 alam di 3 dunia. Dunia kegelapan adalah yang paling jahat. Lisiu, dasar wanita jalang. Hari ini aku akan mencabik-cabik dirimu. Kita melihat kekuatan dari si pangeran ketiga semakin deras. Mereka berdua pun bertarung. Sudah aku bilang, namaku bukan lagi Lisiu. Aku adalah Empress Li Sihe. Dasar manusia sampah yang terkontaminasi kekuatan kegelapan. Mereka berdua langsung bertarung beradu serangan. Tidak ada di 3 dunia yang mampu melawanku selain dewa iblis. Kekuatan kegelapanmu hanyalah masalah kecil bagiku. Tiba-tiba si pangeran menghilang dan pergi ke belakang dari Li Sihe. 3 anjing kegelapan, datanglah. Muncul anjing berkepala 3 dan menyerang Li Sihe. Nggak cukup, semua itu nggak berguna. Bodoh. Dan Li Sihe langsung menyerang anjingnya. Dan akhirnya pangeran ketiga pun kalah, dikalahkan oleh Sihe. Kita melihat si jenderal ngintip. Dalam hati si jenderal atau komandan, nggak, mustahil pangeran ketiga bisa dikalahkan semudah itu. Ini apa? Cincin pemecah jiwa. Pergi, brengsek. Apa yang kau lakukan padaku? Metode rahasia ini bisa menghancurkan jiwa. Meskipun kau mati, kau tidak akan terlahir kembali. Inilah yang terjadi padamu karena berani melawanku. Pangeran ketiga pun akhirnya mati. Dalam hati si He, kekuatanku masih belum cukup untuk menahan kekuatan kegelapan. Jika aku tidak membunuhnya dalam satu serangan, mungkin ini akan berbahaya. Masalah ini adalah hidup dan mati. Lalu si jenderal pun keluar. Empress Shen Feng, bukankah kau tahu jika pangeran ketiga adalah keturunan yang paling disayangi di dinasti Tianlong? Dia adalah masa depan dinasti Tianlong. Kalau kau membunuhnya, Taoist Tianlong yang akan membunuhmu sendiri. Seluruh dinasti Shen Feng juga tidak akan bertahan. Sayangnya, gak ada yang tahu bagaimana hasilnya nanti. Kalian bunuh dia. Baik, kita melihat mereka maju menyerang ke arah si jenderal. Sudah berakhir. Enggak, kurasa ini masih belum berakhir. Selanjutnya adalah Taoist Tianlong. Tara, istriku, Empress Shen Feng benar-benar gak mengecewakanku. Kurasa ini waktunya untuk Payun muncul. Aku akan membiarkan dia melakukan tugas ini untukku. Di rumah, aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sekarang kita pergi ke sudut jalan kota Fengqing. Empress Shen Feng, di usianya yang masih ke-28 tahun, dia berhasil memasuki alam Divine Tribulation, menekan dan membunuh semua 300.000 pasukan dragon beserta Yin Chil Sanren yang berada di level kedua Divine Tribulation. Cepat kirimkan informasi ini dengan kecepatan penuh. Baik, beberapa hari kemudian reputasi Empress Shen Feng menyebar ke seluruh Nanzhou. Kita kembali ke rumah Lin Tian dan si He. Kenapa mereka berdua sangat bersemangat? Bahkan ini masih siang. Lin Tian bertanya, akhir-akhir ini kau sangat bersemangat. Aku nggak tahu alasannya kenapa. Si He menjawab, aku juga nggak mengerti. Aku hanya ingin bersamamu. Dalam hati si He, aku telah menyinggung Taoist Tianlong. Aku yakin dia tidak akan melepaskannya begitu aja. Aku hanya ingin menghabiskan waktu dengan suamiku. Tiba-tiba si He muntah lagi. Istriku, ada apa denganmu? Lin Tian bertanya, istriku, ada masalah apa? Si He menjawab. Lin Tian bertanya, istriku, ada masalah apa? Si He menjawab, mungkin aku terlalu khawatir beberapa hari ini. Tubuhku terlalu lemah karena kekurangan tidur. Lalu Payun datang. Dia berkata, mungkin aku tahu kenapa. Hai, kenapa kau di sini? Aku ingin keluar, tapi saat aku melihat jendela, aku mendengar pergerakan aneh. Aku pikir kalian sedang berdebat. Lalu aku melihat kalian berdua berlari keluar. Si He bertanya, Nona Payun, apa kau bisa memberitahuku apa yang terjadi padaku? Ada apa? Payun berkata, selamat saudari, kau beruntung. Hah? Saudari sekarang mempunyai bayi di sini. Oh, benarkah? Tapi Payun bertanya,
Saudari, ada masalah apa? Saudari Payun, tolong sembunyikan masalah ini dari suamiku. Setelah beberapa waktu, aku akan memberitahunya sendiri. Hah? Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Dalam hati si He, bagaimana ini? Taois Tianlong pasti akan membunuhku. Tapi saat ini, nah, untukmu, ayahmu dan keluarga kita, ibu harus menang. Taois Changshen juga harus menang. Sekarang kita pergi di jalanan Nanzhou. Di sini kita melihat ada 2 orang. Di Nanzhou yang tandus ini, ternyata ada seseorang yang menerobos ke alam Divine Tribulation sebelum berusia 30. Ini nggak mudah. Dalam hati orang ini, wanita ini sama dengan Payun. Hanya wanita seperti ini yang cocok denganku. Orang ini berkata, Pak Tuacing, ayo pergi ke kota Fencing. Baik, mereka berdua pun pergi. Sekarang kita pergi ke Gunung Tianlong di kuil Taois Tianlong. Leluhur, sesuatu yang buruk. Tapi tiba-tiba, krak, dia tersandung. Dia jatuh, kakinya patah, tulangnya retak. Seseorang berteriak, kenapa kau sangat gugup? Apa kau nggak tahu cara berdiri yang benar ketika sudah terlalu tua? Leluhur, maafkan saya. Masuklah, orang itu pergi ke samping rumah. Komen dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.